Halo, lo, apa kabar? Kita kembali berjumpa dengan Bung Rocky Gerung dan Bung Rocky. Ini sidang di Mahkamah Konstitusi masih terus berlanjut. Hari ini jadwalnya adalah menghadirkan para saksi dan ahli dari eh, termohon. Dalam hal ini KPU gitu ya, Bung Rocky. Dan yang sangat menarik kemarin itu Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi memutuskan mereka akan memanggil 4 orang menteri pada hari Jumat nanti ya. Itu menteri itu adalah Erlangga Hartarto, kemudian Muhadjir Effendi, Menko PMK, Ibu Sri Mulyani dan Ibu Risma. Ini akan dilakukan pada hari Jumat, Bung Rocky. Tapi kata hakimnya nggak boleh tanya yang pemohon, hanya hakim yang akan menanya-nanya soal itu gitu. Tapi apapun saya kira ini cukup menarik karena kemudian ada tambahan usulan dari 03. Mereka minta kalau bisa karena sorry, karena mereka 03 itu minta Kapolri dipanggil, kemudian terkait dalam hal ini Yusril dan kawan-kawan minta agar Kepala BIN juga dipanggil. Kita tahu itu kan peta anunya kira-kira main catur atau pukulan bola biliarnya kemana kira-kira gitu ya, Bung Rocky. Oke, kita mulai dengan satu keadaan baru di dalam Mahkamah Konstitusi, Hmm. yaitu keinginan untuk melihat keadilan bukan sekedar versi kuantitatifnya, tapi justru versi kualitatifnya tuh. Ya. Karena ini satu peristiwa yang unik di Indonesia. Eh, Presiden ikut campur dengan menyodorkan langsung anaknya tuh. Jadi di situ mulai soal moral tuh. Jadi kalau misalnya dikatakan harus dibuktikan secara kuantitatif, oh iya, pembuktian kuantitatif itu diakibatkan oleh kecurigaan kualitatif, kan itu dasarnya tuh. Hmm. Hmm. Jadi yang kualitatif itu artinya kualitas pemilu dari awal sudah dirusak oleh ambisi Pak Jokowi. Dan Hmm. ambisi itu makin lama makin liar tuh. Tetapi yang liar itu akhirnya ditemukan faktanya pada keinginan dia untuk meneruskan dinasti. Jadi kata dinasti itu nggak boleh dilupakan sebagai konteks dari persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kalau bukan Gibran nggak ada huru hara yang panjang berbulan-bulan di Indonesia tentang pemilu tuh. Jadi hanya karena soal etik sebetulnya maka publik mulai untuk mencari cara supaya pemilu itu dibatalkan lah, didiskualifikasi segala macam. Jadi ini bukan sekedar menghitung kuantitatif, tapi dari awal yang disebut terstruktur sistematis dan masif itu dimulai dari sistematiknya cara berpikir Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan. Itu kan nggak mungkin dibuktikan secara kuantitatif. Kita hanya lihat itu regulasi yang dikeluarkan Jokowi apa tuh. Hmm. Sistem perencanaan pemilu seperti apa. Semua itu adalah data kuantitatif di bidang regulasi, bukan data kuantitatif soal jumlah suara yang dipalsukan. Kan itu dasarnya. Jadi poin pertama saya senang karena publik artinya balik pada kesadaran bahwa dari awal problem kuantitatif yaitu membuktikan 13 juta itu sebetulnya cuma efek dari disodorkannya Gibran, kan itu soalnya. Dan berlakulah prinsip ya bahwa di mana ada anak di situ ada ayah yang berupaya supaya anaknya lolos. Nah, pembuktian itu sudah menyangkut bidang moral tuh. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang kemudian melihat bagaimana jumlah argumen moral itu jauh lebih berguna dari jumlah argumen legal yang mau diajukan di Mahkamah Konstitusi. Ada Romo Magnis di situ. Kita lihat bagaimana fungsi-fungsi moral itu diajukan sebagai dalil untuk membatalkan pemilu. Ada Yusril yang akhirnya gangguan moralnya juga terjadi itu. Jadi ada Hotman Hotman Paris yang terlihat dia juga mengalami gangguan moral karena gugup dan gagap untuk mengajukan pertanyaan sebetulnya. Pertanyaan yang menjebak itu menunjukkan bahwa dia sebetulnya ingin menghindar dari gangguan moralnya tuh. Jadi Hmm. berupaya untuk mengalihkan semata-mata pada subjek yaitu pelanggaran pelanggaran pemilu, padahal pelanggaran pemilu itu bukan apa yang didalilkan di Mahkamah Konstitusi sekarang, tapi jauh sebelumnya tuh. Jadi kelihatannya kita lihat juga bagaimana seorang pakar statistik itu, ekonometri itu membantu kita untuk memodelkan. Karena Ya. pemodelan itu adalah bagian untuk mengefisienkan pembuktian tuh. Nah sekarang kita lihat ada kecemasan justru pada Pak Jokowi sehingga dia sebetulnya tahu bahwa ini berbahaya untuk dilanjutkan. Tetapi kemampuan kita untuk membaca bahwa publik Indonesia menuntut terus keadilan itu membuktikan bahwa soal-soal pemilu itu jangan lagi didalilkan sekedar soal
kuantitatif. Nah, Mahkamah Konstitusi kita dorong dengan moral support juga bahwa mereka punya kemampuan untuk membalikkan keadaan tuh. Kalau Ya. ada ketidakjujuran dan itu harus dibuktikan secara kuantitatif, tentu itu dari awal yang diinginkan oleh 02. Tetapi Mahkamah Konstitusi punya hak untuk mengatakan tidak, bukan sekedar soal kuantitatif, soal kualitatif itu yang justru lebih berbahaya. Kenapa? Karena tadi itu poin kita selalu adalah Gibran itu disodorkan sebagai upaya untuk mengadu-adu demokrasi, dan itu adalah soal kualitas presiden. Jadi soal problem kualitatif yang harusnya mendahului problem kuantitatif. Ya. Jadi bagus juga bahwa akhirnya akan dipanggil 4 menteri itu, dan dipanggil 4 menteri. Menteri ini yang akan diuji moralnya, bukan lagi kemampuan akademisnya. Kalau dia datang ke Mahkamah Konstitusi itu udah mengganggu presiden sebetulnya kan. Hmm. Jadi sebetulnya kehadiran Sri Mulyani dan Ibu Risma terutama itu Hmm. bukti bahwa kecurangan kualitatif diakui diam-diam oleh Risma dan uh, Ibu Sri Sri Mulyani. Mulyani. Ya. Kalau cuma soal kuantitatif ya Risma dan Sri Mulyani bilang ya memang datanya begitu kok. Jumlah yang harus dikeluarkan BLT segitu. Dan Sri Mulyani pasti akan bilang ya anggaran yang diperlukan untuk itu ya segini, kan selesai. Tetapi kalau mereka tidak datang justru ada problem. Artinya dia ditahan oleh Jokowi kan. Kan cuma itu masalahnya kalau mereka sambil nggak datang. Karena kalau mereka datang itu artinya mereka tahu mereka akan ditanya soal-soal kualitatif. Walaupun dengan pertanyaan kuantitatif. Nah, kehadiran dua tokoh ini yang memang kita lihat akhir-akhir ini mulai menunjukkan semacam pertobatan karena terganggu juga etikanya, apalagi Sri Mulyani yang terus-menerus mengucapkan etika publik bertahun-tahun, dan Ibu Risma yang terkenal sebagai orang yang jujur dalam soal-soal pembagian sembako ini terganggu karena merasa dilewati haknya oleh Presiden Jokowi. Ya, ya, ya. Ini kalau kalau kita lihat ya, memang menarik sekali Bung Rocky, karena kita melihat benar bahwa paslon 02 itu mencoba menarik persoalan itu hanya sekedar perselisihan jumlah suara. Kan memang begitu ya, maksudnya Mahkamah Konstitusi berdasarkan aturannya mereka menangani sengketa perolehan suara PHPU-nya begitu. Tetapi mereka yang lupa bahwa Mahkamah Konstitusi itu juga menguji sebagai the guardian of Constitution kan, itu yang dia, dan itu yang betul-betul sekarang baik saksi-saksi yang diajukan oleh 01 maupun 02 itu betul-betul menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu betul-betul melabrak semua undang-undang dan juga konstitusi kan itu. Jadi ini menurut saya adu adu cerdik di antara mereka ini. Kita mau perkuat dalil Mahkamah Konstitusi dengan mengatakan bahwa secara filosofi dari abad pertama demokrasi itu semua hakim konstitusi dibekali oleh semacam fungsi judicial activism. Jadi Hmm. dia aktif menggali dan memutuskan, bukan sekedar mendengarkan dalil dari pemohon, enggak. Karena itu disebut itu wakil tertinggi dari rakyat untuk berhubungan dengan Tuhan, mencari keadilan, yang hakim konstitusi itu. Karena konstitusi itu adalah kitab suci bagi negara, itu berlaku seperti kitab suci bagi agama tuh. Jadi sekali lagi urusan Mahkamah Konstitusi itu tidak mungkin dibatasi sekedar memutuskan perkara tentang jumlah suara tuh. Itu artinya menjadikan Mahkamah Konstitusi sekedar sebagai instrumen hukum. Padahal Mahkamah Konstitusi di dalam tradisi di seluruh dunia itu dia dibekali oleh keinginan dia untuk menghasilkan keadilan. Nah, karena itu dia berhak bahkan untuk memutuskan di luar pertimbangan apa namanya nih ya, pengadilan yang DKPP lah, Bawaslu lah, dia bisa abaikan semua itu kan. Kan Ya. itu yang kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah pengadilan pertama dan terakhir untuk sengketa pemilu. Jadi dia bisa abaikan seluruh keputusan sebelumnya bahwa ini cuma ada kesalahan etis, bahwa ketua KPU hanya sekedar melanggar etika. Enggak, dia bisa mulai dari awal tuh. Nah, dari awal kita lihat gejala baru bahwa Mahkamah Konstitusi mulai mempertimbangkan aspek moral, aspek etik tuh. Itu yang saya kira membuat bulu kuduk presiden berdiri keras itu kan. Apalagi kalau dua menteri ini datang untuk jadi wakil masyarakat sipil. Saya kira Ibu Risma dan Ibu Ani, Mbak Ani, Ibu Menteri Keuangan itu memahami betul diskursus yang berlangsung di masyarakat nih. Ini kan dua menteri yang sebetulnya mengolah bagian yang paling sensitif dari negeri ini, yaitu keadilan sosial tuh. Keadilan sosial ada pada menteri sosial, dan untuk menghasilkan keadilan sosial mesti ada
kebijakan anggaran yang betul-betul berpihak pada rakyat miskin kan. Jadi Sri Mulyani tahu bahwa anggaran yang dipakai itu tidak untuk rakyat miskin tapi untuk keluarga Jokowi, itu dasarnya. Ya. Walaupun ada pembuktian bahwa itu buat rakyat, oh iya, tetapi motif Jokowi untuk membagi-bagikan sendiri itu menunjukkan dia ingin mengeluk-elukkan keluarganya itu. Lain kalau Gibran nggak ada di situ, ya Jokowi mungkin lebih gampang, ini buat rakyat. Ini ada Gibran, itu artinya Jokowi memanfaatkan anggaran dan bansos itu untuk kepentingan Gibran. Cuman itu dalilnya tuh, nggak ada dalil lain di situ tuh. Nah Ya. ini saya kira yang mesti kita perkuat bahwa Mahkamah Konstitusi punya hak untuk memulai penyelidikan tanpa perlu mempertimbangkan apa yang sudah diputuskan oleh DKPP, diputuskan oleh Bawaslu segala macam. Karena teguran rakyat itu datang secara tiba-tiba dan orang lihat, oh Mahkamah Konstitusi ternyata boleh dipakai untuk segala argumen itu, bukan sekedar terbatas pada argumen-argumen pembuktian jumlah. Dan itu pengadilan sangat teknis. Lain kalau tidak ada Gibran dari awal, ya boleh aja sekedar menghitung. Tetapi sistematis, terstruktur dan masif dimulai ketika naluri politik Jokowi itu sudah bekerja mendahului aturan pemilu yang sebetulnya harus dia taati. Ya, ya. Kan kelihatan sekali sekarang narasi yang dibangun baik oleh pengacara tim Paslon 2 maupun koalisi partai pendukung Paslon 02 kan bahwa mereka mau menarik persoalan ini bahwa oh ranahnya Mahkamah Konstitusi itu adalah selisih penghitungan suara lah, sengketa penghitungan suara begitu ya. Makanya kemudian eh, mereka terkejut ketika muncul beberapa saksi yang diajukan orang seperti ada Joherman Sahjohan yang pernah dia pernah jadi Dirjen Orda dan dia pernah jadi PLT kepala daerah, gubernur begitu. Dan dia dia bisa bercerita bagaimana posisi seorang kepala daerah itu kata dia dan itu pasti mereka punya apakah punya semacam keterkaitan yang ketundukan terhadap mereka yang menunjuknya menjadi ke PLT. Dalam hal ini tentu saja Presiden dan Menteri Dalam Negeri kan di atasnya begitu ya Bung Rocky. Terus yang Anda tadi singgung soal model dari ekonometri tadi itu. Sekarang mereka juga mencoba menunjukkan kalau gitu tunjukkan anunya secara kuantitatifnya bisa tidak? Pertanyaan saya, mereka kan selama ini yang selalu menggunakan lembaga survei untuk menjustifikasi apa yang mereka lakukan. Itu kan sangat simpel sekali. Sebenarnya kalau lembaga survei itu hanya semacam persepsi publik. Sementara model yang digunakan ekonometri itu jauh lebih 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 complicated gitu ya, Bung Rocky. Lebih canggih lah bahasanya gitu. Melihat faktor soal soal statistiknya ada, matematikanya ada, kebijakannya juga soal bansos itu juga ada di situ. Bahkan perbandingan misalnya ketika perbandingan eranya Pak Ibu Megawati, eranya Pak SBY, ini kalau bicara faktor incumbent gitu ya, Bung Rocky, itu masuk semua. Jadi menurut saya jadi agak aneh kalau kemudian mereka mencoba mendowngrade. Itu kan hanya apa ya, mereka nyebutnya apa sih kemarin, hanya semacam, itu kan hanya kualitatif saja gitu ya, nggak bisa dikuantifikasi. Padahal ada juga kuantifikasinya di situ kan. Ini ada ketakutan sebetulnya bahwa Hmm. pendekatan ilmiah itu akan dimenangkan. Justru pendekatan ilmiah yang kita perlukan. Karena kita kalau pakai pendekatan non ilmiah itu artinya emosi semua isinya tuh Ya, kan. ya, ya, ya. Jadi sebetulnya dengan modeling ekonometri itu bisa dilihat pola pergerakan dan variabel yang bisa diujikan secara modeling Hmm. dalam asumsi-asumsi saintifik kan. Jadi kalau model ekonomi metri mau ditolak, itu artinya APBN nggak perlu memerlukan model ekonometri untuk Hmm. mengantisipasi inflasi misalnya. Kan semua ini yang kita tahu dalam ilmu statistik namanya precautionary. Bila ini maka akan terjadi begituan tuh. Hmm. Itu kan bila iya modeling itu untuk memungkinkan kita mengetahui bahwa bansos itu kalau diajukan sebagai variabel, dia akan menggetarkan variabel yang lain tuh, variabel Hmm. yang lebih rasional tuh. Ini bansos ini variabel yang irasional yang waktu dimasukkan ke dalam cara berpikir para pemilih ini, pemilih menganggap bahwa oh bansos ini adalah milik presiden karena disebut BLT yang langsung dibawa oleh presiden. Kan itu yang mau dibuktikan secara ekonometri bahwa cara berpikir atau voting behavior kita itu berubah ketika variabel bansos itu dikaitkan dengan tangan presiden bawa sendiri. Bahkan Hmm. presiden pernah taruh bansos di depan istana kok supaya Ya, uh, ya. apa namanya ojek motor ambil dan ojek tahu ini punya presiden tuh. Tetapi dalam pembuktian kita mau terangkan bahwa
fungsi dari modeling itu untuk mengefisienkan pembuktian, bukan untuk membatalkan pembuktian. Dan itu intinya dalam perbandingan. Loh, waktu survei kalian pakai pakai sampling random segala macam, apakah itu juga bukan saintifik tuh. Ya, Jadi ya, kelihatannya begitu tuh. Jadi tetap kita lihat, kalau saya lihat gesturnya itu, pengacara-pengacara ya. 02 ini kurang pengetahuan tuh, sehingga dia ragu untuk bikin argumen tuh. Mereka nggak pernah nyangka bahwa 01 ini bisa membuat argumentasi akademis yang susah dibatalkan hanya karena pengetahuan hukum acara dari orang kayak kayak siapa nih Hotman Paris yang Ya, 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 ya. bahkan mengajukan pertanyaan jebakan aja kebaca sama Romo Magnis kan gampang betul kita lihat kan, Ya. artinya kayak Hotman Paris dia nggak ngerti apa fungsi precautionary dalam modeling Hmm. ekonometri itu. Bahkan kalau kita tanya apa Pak Hotman Paris ngerti bahwa ada ilmu yang namanya di economic analysis of law, yaitu memakai Hmm. metode ekonomi untuk melihat dalil-dalil hukum. Jadi soal-soal semacam itu, jadi kehilangan kekurangan pengetahuan mutakhir tentang fungsi dari ilmu pengetahuan untuk mendalilkan sesuatu yang sebetulnya bisa diputuskan dengan mudah melalui pasal-pasal hukum. Tapi pasal-pasal hukum itu kan pasal-pasal positivistik yang tidak bisa dipakai untuk menerangkan konteks kenapa behavior orang berubah itu. Oh ya, karena dia memang agamanya udah nggak bisa dirubah. Memang itu betul. Tapi kalau argumen BLT dimasukkan, kenapa mereka tolak? Sama juga kan. Ya. BLT itu juga sama dengan bujukan surga di dunia kan, itu intinya sama. Lebih konkret malahan, Bung Rocky. Ya, Nah, sebelum masuk surga udah masuk ke karung BLT dulu tuh tangan. nah, ini menarik karena kalau kalau sekarang rupanya saya dalam sidang hari ini itu majelis hakim malah terdistrak atau kalau bahasa anak sekarang mungkin salfok ya, salah fokus dengan cincin berliannya Hotman bukan argumennya Hotman. Saya baca begitu malahan. Sementara Yusril seperti kita bahas kemarin, saya kira memang dia sudah tidak punya semacam apa ya otoritas moral lagi untuk tetap bersama dengan paslon 02 karena dia jelas tidak sepakat dengan majunya Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo karena menurut dia itu problematik dan juga itu ada persoalan etika dan moral yang menurut dia kalau saya jadi Gibran saya tidak akan maju menjadi calon wakil presiden. Kalau Yusril bukan seorang aktivis, kalau Yusril bukan seorang yang menuntun Indonesia keluar dari reformasi melalui bujukan teoritisnya pada Pak Harto, sudah menurut Raja nanti saya buatkan draft pengunduran diri yang masuk akal tuh. Kalau Yusril bukan seorang tokoh masyumi, kalau Yusril bukan bukan sahabat berdebat saya misalnya itu, boleh kita kita izinkan Yusril mendua dalam soal moral dan Hmm. hukum positivistik. Tetapi kita tahu bahwa Yusril itu dari mahasiswa menjadi ketua majelis permusyawaratan mahasiswa di UI. Saya Hmm. tingkat 1, dia tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 bahkan tuh. Jadi karena saya kenal Yusril, maka saya tahu bahwa dia memang ada dalam dilema moral tuh. Kan Hmm. kita bisa tahu teman-teman kita kan. Jadi Hmm. Yusril memberi sinyal sebetulnya bahwa udahlah, memang ada hal yang bisa dibuktikan secara kuantitatif, tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu penyelundupan kepentingan Jokowi melalui pemaksaan Gibran jadi wakil presiden, walaupun melanggar etika dan bahkan melanggar aturan KPU, yang KPU belum berubah aturannya tapi sudah diloloskan sebagai wakil presiden kan. Jadi Yusril tidak mungkin berbohong terhadap logika dan hati nuraninya tuh. Jadi Hmm. tetap kita anggap bahwa Yusril itu sebetulnya setuju bahwa pemilu ini curang kan, cuma itu kan. Ya. Satu alasan karena dia ada di 02 tuh. Hmm. Jadi muka Yusril atau wajah intelektual Yusril itu memperlihatkan bahwa dia sebetulnya tahu bahwa ada fraud, ada kecurangan tuh. Hmm. Hotman Paris juga sebetulnya ngerti, cuman Hotman Paris tidak punya kemampuan argumentasi yang agak jelimet karena Hmm. biasa menangani kasus-kasus konkret kan. Ini Hmm. kasus yang memerlukan pengetahuan metodologi, dalil-dalil filsafat hukum yang bagi Hotman itu terlalu rumit untuk dia pikirkan kan. Hmm. Karena cahaya pikirannya mungkin tertutup oleh kilaunya Berliannya. cincin-cincin yang ada di tangannya dia. Itu kira-kira soalnya. Oke, saya kira makin menarik ini persidangan di Mahkamah Konstitusi dan saya lihat animo publik memang sangat tinggi sekali untuk melihat itu. Lepas dari apapun hasilnya, saya kira memang ini mencerahkan apa yang terjadi sekarang di Mahkamah Konstitusi itu, Bung Rocky. Ya, kecuali memang orang-orang yang sudah jumut, memang akan menutup mata hatinya ya nggak akan tercerahkan begitu.
Saya menganggap bahwa akan ada diskusi juga di teman-teman Gerindra yang paham bahwa oke, akan ada satu keputusan yang mungkin tidak sesuai yang mereka prediksi. Tapi dulu keburu dibuka ke publik dan pers internasional juga pantau. Jadi saya kira Pak Prabowo akan agak bijak untuk melihat perkembangan ini. Walaupun Prabowo yakin dia akan jadi presiden, ya nggak ada soal itu. Tetapi kontribusi Gerindra hari-hari ini itu juga akan menjadi satu bab untuk menulis biografi Pak Prabowo nanti. Bahwa Presiden Prabowo di era kepemimpinannya berhasil untuk menuntun Indonesia dengan ikut mendorong pembuktian-pembuktian kecurangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita mau lihat itu sebelumnya, karena ini kan satu hal yang unik sekali bahwa Indonesia ini pertama kali di Indonesia itu ada presiden yang memaksakan anaknya itu. Harto tuh nggak tidak pernah memaksakan anaknya tuh, karena dia tahu ini berbahaya buat reputasi dia tuh. Jadi Ya. bayangkan catatan-catatan demokrasi hari ini akan terarah pada ambisi Presiden Jokowi. Nah, saya kira Prabowo mengerti kalau ini nggak dia tidak cukup bijak dia tangani, maka dia akan dicatat juga sebagai presiden yang terlibat di dalam fraud. Kan itu intinya kan. Mhm. Walaupun sudah dibuktikan selesai, tetapi memori publik kan selalu mendahului keputusan hukum tuh. Jadi itu intinya tuh. Dan bayangkan misalnya 5 tahun ke depan itu, setiap kali Prabowo ngomong, di belakang dia lihat fotonya sendiri, tapi dia lihat fotonya Gibran yang lagi diolah-olah oleh audiens misalnya kan. Itu juga soal yang sangat kultural bagi Prabowo, yang ingin bersih supaya orang lihat bahwa Prabowo tampil sebagai pemimpin setelah menyelesaikan dugaan-dugaan Ya. kecurangan ini. Ya, ya. Oke, baik, terima kasih. Tapi saya mencatat ada hal yang agak mengejutkan dari apa diksi atau kosakata yang Anda pilih untuk menggambarkan situasi bahwa itu unik. Padahal menurut saya kayaknya nggak ada unik-uniknya deh ini ya. Ya, itu bagian yang unik bahwa eh, kita lihat bagaimana Mahkamah Konstitusi akhirnya bisa juga mengerti alam pikiran publik. Kan biasanya Mahkamah Konstitusi nggak peduli lagi dengan moral segala macam. Ya, Sekarang ya. mereka undang justru orang-orang yang dari wilayah oposisi itu, atau bahkan dari pendukung Jokowi, yaitu loversnya Jokowi yang sekarang kemudian menjadi kritis pada Jokowi. Orang Ya, seperti Makris kan begitu ya, tuh, dan Hamdi, macam-macam tuh. Hamdi Muluk dan sebagainya Hamdi kemarin Muluk kan. segala itu uniknya di situ tuh. Tapi Ya, unik oh. yang paling dahsyat adalah kehadiran pikiran-pikiran kritis yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi hakim kembali pada rasa percaya diri mereka bahwa kami diperintahkan untuk menghasilkan keadilan, bukan sekedar untuk menghitung-hitung suara curang. Ya, oke, baik, makasih, Bung Rocky. That's all for this.